Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini mata kuliah Matematika Terapan masuk pada pokok bahasan turunan atau diferensial. Jadi pada hari ini kita akan melihat beberapa aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku pada penyelesaian permasalahan turunan atau diferensial. Jadi turunan itu sendiri sebenarnya jika kita mempunyai fungsi y sama dengan fx, maka turunan pada titik x sama dengan c yang diberi notasi f aksen c didefinisikan sebagai limit fc plus h minus fc dibagi h, di mana hanya mendekati 0. Ini adalah definisi dari turunan. Sedangkan untuk penyelesaian turunan sendiri, kita memiliki beberapa notasi. Jadi, misalnya, untuk menyatakan turunan pertama fungsi y terhadap x, kita memiliki notasi yang pertama d besar xy, yang artinya bahwa turunan pertama dari y terhadap x, atau bisa kita tuliskan sebagai f aksen x ataupun dy dx. Nah, pembacaan untuk dy dx ini tidak boleh dibaca per, karena ini bukanlah pembagian. Jadi kita membacanya dy dx seperti itu. Atau kita bisa juga menuliskan lambang dari turunan pertama itu sebagai y aksen. Nah, ini adalah notasi yang kita gunakan untuk menyatakan turunan pertama. Sedangkan untuk turunan kedua, nah kalau di sini ada d besar xy, maka kita untuk turunan keduanya bisa menuliskan d2xy. Jadi ada kuadrat, seperti ada kuadrat di atasnya. Nah, kalau f aksen x ini melambangkan turunan pertama, maka turunan keduanya kita tuliskan dengan f double aksen x. Untuk penggunaan aksen ini maksimal hanya kita gunakan pada turunan ketiga, f triple aksen. Untuk turunan keempat dan selanjutnya kita menggunakan pelambangan yang lain seperti ini. Kalau ini adalah dy dx turunan pertama, maka turunan keduanya adalah d2y dx2. Turunan ketiganya akan dituliskan menjadi d3y dx3 dan seterusnya. D4, D5 dan seterusnya itu untuk turunan yang lebih besar. Jadi untuk turunan yang lebih besar kita tidak lagi menggunakan lambang yang ada aksennya. Nah, seperti ini, y aksen ini adalah turunan pertama, y double aksen adalah turunan kedua. Turunan ketiga masih kita bisa tuliskan y triple aksen, tapi untuk turunan keempat alangkah baiknya kita menggunakan pelambangan yang lain seperti ini. D4y dx4. Nah, seperti itu. Itu adalah turunan keempat. Apakah selalu diturunkan terhadap x, dan apakah y, apakah variabelnya fungsi y? Tidak selalu. Jadi fungsi apapun tergantung dari soal yang ada, kita menurunkannya terhadap apa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Misalkan ya, kita punya u, v, dan w adalah fungsi dari x, serta k dan n adalah konstanta. Maka kalau kita punya fungsi y, ya di sini juga ada y, jadi misalkan y sama dengan k. K ini apa? K ini konstan atau konstanta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka turunan dari bilangan-bilangan tersebut adalah 0. Jadi suatu konstanta kalau berdiri sendiri itu turunannya adalah 0. Nah, yang kedua, y sama dengan kx pangkat n. Nah, di sini ada variabel x, ada juga k, di mana k konstanta, n-nya juga konstanta. Maka turunannya adalah k dikalikan dengan n. Jadi n ini kita turunkan ke sini. X-nya, pangkatnya menjadi berkurang 1. Jadi kn x pangkat n min 1. Ini adalah rumus turunan kalau kita mempunyai bentuk seperti ini. Nah, rumus yang ketiga, kalau kita punya penjumlahan dua fungsi, yaitu penjumlahan ataupun pengurangan dari dua fungsi, yaitu fungsi u dan fungsi v, maka turunannya kalau kita punya
U plus V, maka turunannya juga U aksen plus V aksen. Kalau dia U minus V, maka turunannya juga U aksen minus V aksen. Nah, kalau perkalian, kita punya turunan dari perkalian dua fungsi U dan V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi U diturunkan dikalikan dengan bentuk V yang asli ditambah V diturunkan satu kali dikalikan dengan bentuk U yang asli. Nah, kalau yang kelima ini adalah bentuk dari pembagian. Kalau kita punya pembagian dua fungsi, maka kita menyelesaikan turunannya adalah dengan rumus U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, untuk yang terakhir, kalau kita punya suatu fungsi U dipangkatkan dengan N, apa bedanya dengan ini? Kalau ini adalah variabel bebas yang berdiri, variabel bebas yang berdiri sendiri. Kalau ini dia berupa fungsi, U-nya berupa fungsi, jadi bisa bentuknya 2x min 5, bisa sin x, bisa 3x plus 8. Jadi dia fungsi. Kalau fungsi kita pangkatkan dengan N, maka turunannya adalah N sama diturunkan dikalikan U pangkatnya menjadi berkurang 1 dikalikan dengan turunan dari U. Jangan lupa. Jadi kalau tadi dia bentuknya variabel, kita tidak perlu mengalikan dengan turunan dari variabel itu. Sebenarnya di sini juga dikalikan, tapi karena turunan dari variabel itu adalah kalau misalkan X kita turunkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah 1. Y kita turunkan terhadap Y, maka dia juga hasilnya 1. Maka di sini tidak perlu dituliskan. Tapi kalau yang bawah ini, karena ini U adalah fungsi, sehingga dia mempunyai nilai tersendiri yang tidak sama dengan 1, maka harus kita kalikan dengan turunan dari U, yaitu U aksen. Nah, contoh, misalkan tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2 per 3x min 1. Ini kita bisa menggunakan beberapa bentuk. Dalam artian, bentuk manakah yang harus digunakan? Kalian harus pintar-pintar mencari celah kira-kira bentuk turunan yang manakah yang sesuai dengan soal tersebut. Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa bentuk. Yang pertama, kalau kita lihat dari bentuk aslinya adalah dia pembagian dari dua bagian. Yang pertama, misalkan kita U-nya duanya kita misalkan sebagai U dan 3x min 1-nya kita misalkan sebagai V. Maka kalau akan diselesaikan dengan rumus pembagian dua fungsi U per V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, contoh bentuk yang kedua, misalkan karena ini dia di bawah, tapi sebenarnya bisa kita naikkan ke atas sini sehingga pangkatnya di sini 1 menjadi minus 1. Ini sama saja dengan bentuk Y sama dengan KX pangkat N. Nah, kenapa KX pangkat N? Nanti kita itu kan ya, ini mohon maaf ada kesalahan, ini bukan KX pangkat N, tapi kita menggunakan rumus yang ini U pangkat N ya, karena dia ini 3x min 1 ini dia berupa fungsi. Jadi kalau kita pakai rumus ini bisa, tapi harus ada turunannya di sini. Jadi x-nya ini tidak bisa, x-nya ini harus kita ganti dengan U. Jadi misalkan KU pangkat N, maka Y aksen sama dengan KN U pangkat N min 1 dikali dengan U aksen. Seperti itu. Mohon maaf ya, yang ini ada kesalahan saya pada saat memasukkan. Nah, bentuknya seperti apa penyelesaiannya kita lihat. Yang pertama, nah kalau kita menggunakan rumus yang pertama, nah di sini U-nya sama dengan 2. Kalau U kita turunkan, maka du dx yaitu d2 dx. 2 diturunkan terhadap x. Tadi saya katakan bahwa ketika dia konstanta, maka turunannya adalah sama dengan 0. Nah, sehingga atasnya adalah sama dengan U aksennya sama dengan 0. Nah, selanjutnya V adalah 3x min 1, maka V aksennya sama dengan dv dx. D 3x min 1 dx. 3x min 1 dx itu sebenarnya bisa kita tuliskan d3x dx dikurangi d1 dx. Nah, 3x diturunkan terhadap x, maka dia sama dengan 3.
ya. 3x diturunkan terhadap x hasilnya 3, 1 diturunkan terhadap x karena tidak ada variabel x di sini maka dia hasilnya 0 sehingga V aksen sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus yang ada U aksen V dikurangi V aksen U. Di sini saya tuliskan U V aksen, sebenarnya sama saja. Cuma dari rumus awalnya V aksen U ya, hanya saya tukar posisinya saja karena lebih gampang untuk saya menghafalkan. Dibagi dengan V kuadrat. Nilainya tinggal kita masukkan. U aksen tadi ketemunya 0. Nah, V-nya tetap V, berarti 3x min 1. Dikurangi U, U-nya 2, V aksennya adalah 3. Nah, di sini V kuadrat sehingga ketemu hasilnya adalah min 6 3x min 1 kuadrat. Kalau kita tuliskan min 6 3x min 1 pangkat min 2. Nah, untuk cara yang kedua ketika kita menggunakan bentuk yang pertama ini tadi, Y aksen sama dengan di sini Y sama dengan 2 3x min 1 pangkat min 1 sehingga di sini Y aksennya adalah 2 dikalikan dengan min 1 diturunkan. Di sini dikali min 1, 3x min 1 tetap, cuma pangkatnya dikurangi 1 dan dikalikan dengan turunan dari 3x min 1. Turunan 3x min 1 adalah 3 sehingga hasilnya adalah min 6 3x min 1 pangkat min 2. Kita lihat sama ya hasilnya dengan cara yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari theta sama dengan 3 min 2t per 3 plus 2t. Nah, berarti di sini adalah fungsinya theta diturunkan terhadap t, bukan lagi terhadap x ya, karena di sini variabel yang ada adalah t. Kalau kita jabarkan seperti ini. U-nya adalah 3 minus 2t, V-nya adalah 3 plus 2t. Kita cari masing-masing. U aksen. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Nanti ketemunya hasilnya adalah min 2. Kenapa min 2? D turunan pertama dari 3 min 2t terhadap t. 3 ketika kita turunkan adalah sama dengan 0 minus 2t. Kalau kita turunkan terhadap t, dia hasilnya adalah min 2. Begitu juga ini 3 plus 2t. Kalau kita turunkan nanti hasilnya adalah 2. Tinggal kita memasukkan saja theta aksen. Jangan lagi kalian menggunakan Y aksen karena di sini fungsinya adalah fungsi theta. Theta aksen sama dengan d theta dt. Jadi theta diturunkan terhadap t. Nah, rumusnya seperti ini, kita tinggal masukkan saja, nanti ketemu hasilnya adalah min 12 per 3 plus 2t kuadrat. Kalau kita lihat di sini sama ya hasilnya. Nah, ini hasil yang langsung saja bisa dikerjakan. Kalau kalian yang sudah mahir, bisa langsung mengerjakan, tidak perlu dijabarkan satu persatu. Tapi langkah baiknya ketika mengerjakan tugas, kalian tuliskan perhitungan secara rinci di lembar jawaban untuk meyakinkan bahwa itu adalah hasil pekerjaan kalian sendiri. Jadi tidak menyontoh hasil akhir ke orang lain. Karena dari proses itu kita juga menilai apakah prosesnya sudah benar sehingga ditemukan jawaban yang benar. Banyak kasus prosesnya salah tetapi jawaban benar. Nah, itu yang patut dipertanyakan. Dapat jawaban dari mana? Nah, jadi sebaiknya kalau mengerjakan soal memang harus ditulis langkahnya secara rinci satu persatu. Sehingga ketika ada kesalahan, itu bisa terlihat di bagian mana salahnya sehingga kita memperbaikinya bisa lebih cepat. Tidak meraba-raba kembali. Oke, contoh yang ketiga, tentukan dxy. Seperti yang kita tahu, dxy ini berarti turunan pertama dari y terhadap x jika y-nya sama dengan akar pangkat 5 dari 3x kuadrat min 5x plus 8 pangkat 3. Nah, sebenarnya akar pangkat 5 itu kalau kita tuliskan seperti ini ya. Jadi penjabarannya adalah 3x kuadrat min 5x plus 8 pangkat 3. Akar pangkat 5 itu bisa kita tuliskan sebagai pangkat 1/5. Nah, dari sini kalau ada dua pangkat yang dipangkatkan, kita bisa mengalihkan kedua pangkat tersebut. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan kembali.
Nah, ini bisa langsung kita kalikan pangkatnya sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat min 5x plus 8 pangkat 3 per 5. Hasil dari perkalian 3 dan 1/5. Turunan pertamanya di sini kita misalkan U-nya adalah 3x kuadrat min 5x plus 8. Nah, jadi di sini berarti U pangkat N. N-nya adalah 3 per 5. Nah, kalau dari rumus ini, Y aksen sama dengan NU pangkat N min 1 kali U aksen. Nah, di sini ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja N-nya 3 per 5. 3 per 5 kali U pangkat N min 1 ini. Pangkatnya 3 per 5 dikurangi 1. Dikalikan U aksen. U aksennya di sini U, ketemu U aksennya adalah 6x min 5. Nah, hasilnya adalah 3 per 5, 6x min 5, 3x kuadrat min 5x plus 8 pangkat min 2 per 5. Nah, di sini sudah saya jelaskan masing-masing. Kalian bisa pelajari nanti. Nah, kenapa ini kok saya tukar posisinya 6x per 5 di depan? Tidak berpengaruh terhadap nilainya, cuma hanya untuk kerapian saja. Jadi biasanya memang bilangan yang tidak berpangkat itu kita taruh di depan, konstanta di depan sendiri, terus fungsi yang tidak berpangkat kita taruh di depannya, dan yang berpangkat kita taruh di belakang. Itu hanya pengaturan untuk mempermudah saja. Untuk hasilnya tidak akan berpengaruh atau tidak akan ada perbedaan. Jadi ini sama ya dengan kalau kita langsung kita kerjakan hasilnya sama seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu tentang aturan rantai. Aturan rantai ini maksudnya adalah ketika kita menemui suatu permasalahan turunan di mana ketika diturunkan itu di dalamnya masih berupa fungsi. Jadi kalau kita punya Y itu fungsi dari U, sedangkan U sendiri itu masih fungsi dari X ya. Jadi fungsi di dalam fungsi. Nah, kita menggunakan aturan rantai. Jadi turunan Y terhadap X ini nanti adalah bentuknya dy du dikali du dx. Nah, misalkan seperti ini. Y-nya sama dengan 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2 pangkat 8. Kalau misalkan kita ini misalkan menjadi U, maka Y-nya sama dengan U pangkat 8. Y sama dengan FU. Di mana U-nya itu adalah fungsi dari X. Nah, seperti itu. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini kalau dengan aturan rantai, kita lihat ada dy du dan du dx. Nah, kita lihat dulu dy du. Y-nya sama dengan apa? Y-nya yang diturunkan terhadap U. Berarti kita lihat Y sama dengan U pangkat 8. Maka dy du pangkat 8 du diturunkan terhadap U. Maka ini turunannya adalah 8 diturun 8-nya pangkat 8-nya turun dikali U pangkat 8 min 1. Nah, sehingga ketemu 8U pangkat 7, U-nya kita substitusikan kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk du dx, U-nya tadi adalah 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2 diturunkan terhadap X. Kalian lihat ini sama ya. U diturunkan terhadap U, X diturunkan terhadap X. Sehingga kita bisa menggunakan rumus-rumus dasar. Nah, ketemu 5-nya turun pangkatnya kali 4x-nya tetap, cuma pangkatnya berkurang 1. Ini juga pangkat 2-nya turun, 3x-nya tetap, cuma pangkatnya berkurang 1 ditambah 0. Karena turunan dari konstanta adalah 0. Hasilnya 20x pangkat 4 min 6x. Sehingga turunan pertamanya sama dengan 8 dikali 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2 pangkat 7 dikali 20x pangkat 4 min 6x. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. Pembahasan selanjutnya tentang turunan fungsi trigonometri. Kalau fungsi trigonometri memang kalian harus bisa menghafal. Untuk rumus-rumus awal pun juga memang harus menghafal, harus dihafalkan. Kalau memang sulit menghafalkan, memang latihan secara berkala itu akan jauh lebih memudahkan karena kalian akan terbiasa dengan rumus-rumus yang ada. Jadi yang harus dihafalkan untuk turunan fungsi trigonometri ini adalah turunan dari sin itu adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tangen adalah secant kuadrat,
turunan dari kotangen adalah minus kosekan kuadrat. Seperti itu. Sedangkan turunan dari sekan adalah sekan X, sekan U turunan sekan X misalkan, maka turunannya adalah sekan U tangen U. Kosekan adalah minus kosekan U kotangen U. Itu adalah rumus awal atau rumus dasar yang harus kalian pahami. Walaupun tidak dihafalkan, tapi paling tidak kalian paham. Oh, ini maksudnya ini. Jadi ketika nanti mengerjakan soal, kalian tinggal melihat saja mana yang bisa kalian gunakan. Jadi pada penyelesaian soal turunan ini, kalian memang harus pintar-pintar mencari celah kira-kira bentuk mana yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Nah, misalkan contohnya untuk turunan fungsi trigonometri, tentukan turunan pertama fungsi Y sama dengan 2 sin 3x ditambah 2 cos x minus sin pangkat 3 2x. Nah, di sini ya. Yang pertama, kita turunkan satu persatu. 2 sin 3x. Nah, ini ada beberapa hal. Jadi, di sini 2-nya tetap kita tulis. Setelah itu sin 3x-nya kita turunkan. Kenapa ini tidak diturunkan? Sebenarnya ini diturunkan. Kalau ini kalian lihat dari rumus perkalian dua fungsi, turunan dua fungsi, UV, maka turunan dari ini adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, sedangkan U aksen berapa? 2 diturunkan 0. Sehingga U aksen bentuk U aksen V-nya kita abaikan, sehingga kita hanya menghitung U V aksennya saja. Nah, dari sini kenapa 2-nya tetap ditulis. Jadi U V aksen. Nah, kita tinggal menurunkan sin 3x-nya saja. Turunan dari sin 3x berapa? Nah, kita lihat dulu. Sin 3x. Sin kalau kita turunkan adalah sin x, turunannya adalah cos x. Kalau sin 3x, maka dia turunannya adalah cos 3x. Nah, sudah kita turunkan. Tapi jangan lupa, di sini bentuknya 3x. 3x ini fungsi tersendiri, bentuk fungsi tersendiri. Jadi harus kita turunkan lagi. Kalau dia x, kita turunkan sama dengan 1, tidak perlu kita tulis. Tapi ini 3x. Kalau kita turunkan terhadap x, dia hasilnya adalah 3. Sehingga turunannya dari 2 sin 3x sama dengan 2 cos 3x dikali 3. Sama dengan 6 cos 3x. Seperti itu ya. Jadi yang dikalikan adalah konstanta di depannya. 3 ini tidak bisa kita kalikan dengan variabel 3x ini. Ya, tidak bisa. Akan tidak sama nilainya. Jadi jangan lupa, kenapa saya beri kurung agar kalian tidak keliru. Ada yang menyelesaikan 2 cos 3x kali 3. Nah, nanti hasil akhirnya 2 cos 9x. Itu salah. Jadi 3 ini dia adalah konstanta yang akan kita kalikan dengan sesama konstanta di sini. Kalau ada variabel di sini nggak apa-apa dikalikan dengan variabel, tapi tidak dikalikan dengan variabel dari cosnya ini, tidak bisa. Jadi hasilnya adalah 6 cos 3x. Nah, yang kedua ada 2 cos x. 2-nya tetap tadi U, V aksennya dari cos x, turunan dari cos x. Kalau sin cos, cos min sin. Nah, itu cara mudah saya untuk menghafal. Sin cos, cos min sin. Jadi sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Nah, turunan dari cos x adalah min sin x. Kita kalikan 1. 1 ini dari mana? Turunan dari x-nya. Walaupun sebenarnya kalau 1 tidak perlu ditulis, tapi untuk memudahkan kalian memahami, jadi di sini tetap saya tulis, sehingga 2 dikali min sin x kali 1. 1-nya dikalikan dengan bagian depannya. Minusnya bisa kita keluarkan, sehingga hasilnya adalah minus 2 sin x. Nah, untuk bagian yang ketiga ini yang mungkin agak rumit, ada pangkat, ada juga bentuk trigonometri. Pangkatnya tetap harus kita turunkan dulu. Sin pangkat 3 2x. 3-nya kita turunkan, jadi 3 dikali bentuk sinnya tetap karena kita hanya menurunkan pangkatnya dulu. Rumus x pangkat n, maka n dikali x pangkat n min 1, seperti itu. Sin pangkatnya berkurang 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, sehingga 3 dikali sin kuadrat 2x, baru dikalikan dengan turunan dari sin 2x tanpa pangkat, ya. Sin turunannya adalah cos, cos 2x. Apakah masih ada yang bisa diturunkan? Ada, masih ada 2x yang harus diturunkan di sini. Setelah
berpangkatnya kita turunkan, setelah itu baru sinnya kita turunkan, setelah itu baru koefisien dari sini. Nah, 2x-nya ini harus kita turunkan juga sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah min 6 sin kuadrat 2x cos 2x. Ya, 2 ini bisa kita kalikan terhadap 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 6 cos 3x min 2 sin x min 6 sin kuadrat 2x cos 2x. Nah, kalian tulis saja begini apa adanya. Ini memang sudah jawabannya seperti ini. Tidak kalau tidak diminta untuk menyederhanakan atau apapun, cukup sampai bentuk ini saja sudah cukup, bentuk yang bawah. Nah, ini masih ada lagi bahasan selanjutnya tentang turunan fungsi eksponensial dan logaritma. Jadi memang masing-masing bentuk memiliki rumus-rumus yang berbeda, sehingga memang harus kalian pahami. Nah, logaritma dan eksponensial itu berkaitan dengan bilangan Euler atau bilangan eksponen di sini. E-nya itu ini kita ambil singkatnya saja. Sebenarnya angka di belakang koma ini sangat panjang sekali, tapi kita sepakati bahwa yang kita gunakan adalah E sama dengan 2,72. Dari mana nilai 2,72 ini? Pada zaman dahulu kala ada seorang bapak namanya Euler yang menemukan konstanta ini. Jadi konstanta E atau bilangan nilai E ini yaitu sebanyak 2,72 sekian panjang sekali, cuma kita ambil yang pendek saja untuk kemudahan perhitungan kita. Karena kita hanya menggunakan mungkin kalkulator HP atau kalkulator biasa. Kalau kalian menggunakan program, maka pembulatan memang agak dihindari untuk meminimalisir errornya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada juga jika A sama dengan 0 lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0, maka A pangkat Y sama dengan, kalau ada A pangkat Y sama dengan X, maka Y-nya itu sama dengan A pangkat X. Nah, ini ada beberapa prinsip seperti ini pada eksponensial dan logaritma. Untuk logaritma sendiri, kalau kita punya Y 10 log X, itu hanya ditulis log X saja. Jadi bilangan basisnya di sini, basis 10-nya ini tidak perlu ditulis. Jadi kalau ada log X, itu otomatis basisnya adalah 10. Kecuali di sini ditulis 2 log X, berarti dia basisnya 2. Tapi kalau tidak ditulis, berarti dia basisnya 10. Nah, ada juga Y sama dengan E log X. E itu adalah bilangan natural ini, bilangan Euler ini. Nah, E log X itu sama dengan logaritma natural. Nah, atau kita sebut dengan ln X. Ada juga nilai log E berapa? Nilai log E itu sebenarnya adalah sama dengan 1/ln 10. Kalau kita hitung ln 10 di kalkulator itu sekitar 2,303 sekian-sekian, sehingga hasilnya nanti adalah log E itu 0,434 sekian-sekian. Tapi biasanya pada soal kalau dia berupa uraian, kalian cukup sampai 10 saja tanpa dihitung, tidak masalah, kecuali memang diminta untuk menghitung sampai ln 10-nya juga dihitung juga, maka kalian baru kalian hitung. Kalau tidak diminta, tidak apa-apa, hanya sampai bentuk log dan ln-nya tanpa dikonversi menjadi bilangan tertentu. Nah, ini ada beberapa rumus yang bisa kita jadikan acuan untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi ini memang agak rumit untuk dihafalkan, yang penting kalian tahu ketika menyelesaikan bentuk-bentuk turunan fungsi logaritma dan fungsi eksponen, maka rumus-rumus inilah yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini misalkan kita punya ddx A log U. Nah, A-nya ini entah berapa ya. Kalau dia log U saja berarti A-nya 10. Nah, kalau seperti ini berarti A-nya 10, nggak perlu dihitung. Nah, ini sama dengan 1/U 1/ln A kali U aksen. Ya, berapa U-nya, berapa A-nya, tergantung soalnya. Nanti soalnya diketahui kan. Jadi kalian tinggal memasukkan saja bentuknya seperti ini. Begitu juga kalau dia log U dalam artian basisnya adalah 10. 1/U U aksen log E, atau log E itu bisa kita tulis seperti 1/ln A. Seperti ini ya, sebenarnya sama saja dengan bentuk yang pertama. Nah, yang ketiga, turunan dari ln U itu adalah 1/U
dikalikan dengan U aksen. Turunan dari len U. Kalau turunan dari A pangkat U, itu sama dengan A pangkat U dikali len A dikali U aksen. Nah, kalau turunan dari E pangkat U, sama dengan E pangkat U dikalikan dengan U aksen. Nah, itu saja yang kalian lihat sebagai acuan untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Contoh 1, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan log 2X kuadrat plus 4X min 3. Nah, ini kita pakai log U ya, rumus yang log U. Nah, jadi U-nya itu sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 3, sehingga kalau kita turunkan, U aksennya sama dengan 4X plus 4. Tinggal kita memasukkan saja terhadap rumus turunan yang ada, nanti ketemu hasilnya seperti ini. Kok bentuknya panjang dan aneh? Nggak apa-apa. Silahkan ditulis seperti ini saja, karena memang jawabannya seperti ini. Nah, contoh yang kedua, di sini tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 4X kuadrat plus 4E pangkat 2X min 2 pangkat 4X. Kalian lihat di sini ada 3 bentuk yang berbeda. Nah, masing-masing bentuk sudah ada rumusnya masing-masing. Yang pertama, itu merupakan bentuk KX pangkat N. Nah, jadi K-nya 4, X, N-nya 2. Nah, tinggal kita memasukkan saja ke rumusnya, sehingga ketemu nanti, nah ini, K-nya 4 ya. N-nya 2, sehingga 2 kali 4 X pangkat 2 min 1. Nah, ini juga bentuk yang kedua, 4E pangkat 2X kita pakai E pangkat U. Nah, 4-nya gimana? 4-nya tetap kita tulis seperti prinsip kita tadi. Jadi, U aksen V ditambah UV aksen. Karena U aksen kalau diturunkan sama dengan 0, 4, maka kita tinggal menghitung bentuk yang keduanya saja, yaitu 4E pangkat 2X kali 2 dari rumus ini ya. E pangkat 2X, U-nya 2X, berarti U aksennya adalah 2. Nah, dikurangi 2 pangkat 4X, kita pakai rumus yang A pangkat U. Jadi 2A pangkat U len A. 2 pangkat 4X len A, A-nya adalah 2, dikalikan dengan U aksen. U aksen 4X diturunkan terhadap X, hasilnya sama dengan 4. Sehingga ketemu nilainya adalah 8X plus 8E 2X pangkat 2X minus 4 kali len 2 dikalikan 2 pangkat 4X. Oke, itu adalah contoh-contoh pengerjaannya. Nah, ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini kalian mengerjakan sesuai dengan nomor urut absen kalian. Nomor urut absen 1 mengerjakan soal nomor 1, nomor urut absen 2 mengerjakan soal nomor 2, dan seterusnya. Jadi masing-masing anak mengerjakan satu soal, kecuali pada soal terakhir, yaitu soal nomor 21 dan 22. Di sini nomor 21 dikerjakan oleh nomor urut 21 dan 23. Kalian bisa berdiskusi 21 dan 23. Nah, soal nomor 22 dikerjakan oleh nomor urut 22 dan 24. Hasilnya nanti kalian ketik masing-masing. Jadi setiap anak mengerjakan soalnya dalam bentuk Word yang sudah diketik dalam Word secara rapi pakai equation. Ya, kalian ketik semuanya dan hasilnya kalian kompilasi menjadi satu. Kalian kumpulkan ke ketua kelas untuk dikompilasi atau di copy menjadi satu file, mungkin beberapa lembar, tapi soalnya berurutan. Jadi langsung saja soal nomor 1 jawabannya apa, soal nomor 2 jawabannya apa. Itu dikompilasi menjadi satu, dan ketua kelas yang bertanggung jawab untuk mengkompilasi. Walaupun tidak dikerjakan oleh ketua kelas, tapi ketua kelas bisa menunjuk salah satu mahasiswa untuk mengkompilasi ini. Tapi masing-masing soal menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa sesuai nomor urutnya. Nah, itu adalah tugas untuk hari ini. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Classroom dan mengumpulkan tugas ini. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.